Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Kertawijaya, NIM 1901026080, kelas KPIC, mata kuliah Teknik Produksi Siaran Televisi Dakwah, dosen pengampu Heri Pamungkas. Saya di sini akan menjelaskan mengenai PPT yang sudah saya buat, yang berjudul Belajar yang Efektif di Tengah Pandemi. Pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi dari daerah geografis yang luas, atau seluruh negara, ataupun seluruh benua. Dengan kata lain, penyakit ini menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Pandemi sudah terjadi tidak kali ini saja, dan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Pada pandemi kali ini, yakni adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak, yakni salah satunya ialah proses belajar, yang dimana proses belajar ini dilakukan secara daring, sehingga akan memberikan kemungkinan proses belajar mengajar yang kurang efektif. Apabila hal itu terjadi, maka perlu adanya solusi untuk mengatasi proses belajar mengajar yang kurang efektif. Lalu, apakah belajar yang efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar yang berhasil guna, dan proses pembelajarannya itu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dikatakan cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajaran, baik dari segi metode, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu. Apabila pembelajaran disangka kurang efektif, adapun solusinya sebagai berikut. Yang pertama, belajar dalam suasana yang nyaman. Jika belajar di dalam suasana yang tidak nyaman, mungkin belajarnya akan terganggu. Oleh sebab itu, ciptakan suasana dan kondisi belajar yang nyaman. Jika tidak memungkinkan belajar di rumah, maka cari tempat lain yang tenang dan nyaman menurut apa yang kalian nyamankan. Selanjutnya, yang kedua, tentukan waktu belajar mengajar yang baik dan tepat, atau yang sudah dijadwalkan, sehingga tidak membebankan ketika belajar di rumah secara daring. Selanjutnya, tentukan metode belajar mengajar. Metode belajar mengajar seharusnya
memberikan metode yang sebaik mungkin, karena belajar secara daring ini akan menimbulkan kekurangan dan kelemahan, sehingga kita harus memberikan metode belajar mengajar yang tepat. Yang keempat, belajar mengajar dengan waktu yang dijadwalkan atau belajar dengan waktu disiplin. Selanjutnya, yang kelima, biasakan minum air putih pada saat belajar mengajar berlangsung. Yang karena pada saat proses belajar mengajar, kita perlu meminum air putih untuk membantu memulihkan pikiran yang sempat lesu dan mengembalikan konsentrasi. Di sisi lain, kita belajar secara daring, jadi kita bisa minum, namun kita harus izin terlebih dahulu kepada sang pengajar atau guru dan dosen. Di sisi lain, perlu diingat, banyak minum air putih juga akan mengembalikan atau membuat kita lebih konsentrasi. Yang penting kita jangan lupa minum air putih. Selanjutnya yang keenam, belajar mengajar sambil berdiskusi. Metode belajar ini sangat efektif. Dengan berdiskusi, maka akan memudahkan kita untuk memahami pendapat antar teman kita, atau kita bisa bertukar pikir mengenai apa yang kita berdiskusikan. Selanjutnya yang ketujuh, memahami bukan menghafal materi. Metode ini biasanya sering dilakukan ketika belajar mengajar. Namun, hanya menghafal itu tidak cukup. Kita perlu memahami, karena kamu jika mempelajari materi dengan konsep pemahaman, maka akan jauh lebih baik dan ingatnya lebih lama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.